Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanyalah milik Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla, yang selalu senantiasa memperkenankan, memberikan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan. Sehingga alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini, hari Jumat, hari yang tiga, hari yang ketiga di bulan Muharram di tahun yang baru 1442 Hijriah. Alhamdulillah biidznillah kita semua dipertemukan kembali di teras Muhajirin, Masjid Al-Muhajirin, Pemuda Muhajirin Islamic Center Cijerah Serenamina itu. Di absenannya ke abdi mah sepados di follow Instagram nanya. Hiji Pemuda Muhajirin, dua Teras Muhajirin. Warungna eta oh tacan namanya warungna kadang-kadang mah ya Cafe Muhajirin nanya. Islamic Center Cijerah ya Kang ya. Nah, itu mah tina Facebook ninggal teh nya. Sarang founderna oge mangga ya Kang Nanang. Di follow Kang Nanang ya. Alhamdulillah. Kameramena tah. Sa kameramena follow mumpung direkam ya. Kang Riki. Apilari we tina Pemuda Muhajirin insyaallah seueur. Kalebat teteh-teteh pilih nuju milarinya calon pendamping suami yang solehah gitu ya. Imam pilari tim Pemuda Muhajirin. Judulnya lagi Pemuda Muhajirin insyaallah, pemuda-pemuda yang hijrah ya insyaallah. Alhamdulillah rekan-rekan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bertemu kembali di Jumat ketiga. Jumat ketiga ini alhamdulillah saya dihadiri oleh Ustadz muda juga ini, Ustadz Rifki. Di Instagramnya Al-Bukhari naminanya. Anak muda yang meskipun junior tapi ilmunya senior. Beliau suka ceramah juga, sering tampil juga di jamaah ya lewat khutbah Jumat ataupun ceramah tausiah. Meskipun usianya masih muda, sekitar berapa 15 tahun ada Ustaz Rifki? 15 tahun. Baru kelas 3 Tanawiyah di pesantren Ciganitri, tapi Masya Allah jam terbangnya sudah sampai ke Eropa ya. Amin. Ya, dan malam ini juga saya bahagia. Tadi sebelum sholat Isya ternyata bertemu dengan jamaah umroh saya. Masih muda, ternyata base campnya di sini ya, di depan Masjid Al-Muhajirin, salah satu komplek di sana. Ada dua jamaah alumni jamaah umroh saya masih muda di bawah usia saya, tapi Masya Allah ya, pengusaha sukses, owner dari DNC sepatu sama owner baju muslim namanya Budan dan beberapa bisnis yang lain. Ya, saya singgung nama produknya, kemudian ya intinya mah mudah-mudahan nanti ke depan juga beliau ternyata tiap Jumat ada kajian juga, kajian internal dari kawan-kawannya. Tiap Jumat itu selalu katanya sholat di Masjid Al-Muhajirin. Nah, siapa tahu nanti nyumbangna ke Masjid Al-Muhajirin. Ya. Terus Kang Nanangnya zakat infak sedekahna ka dia insyaallah ya. Kamu disenggol ku abdi direkam deui nya insyaallah. Urang posikeun rekamananya. Owner DNC dan baju muslim namanya Kudan. Ya, mudah-mudahan siapapun yang tentu terlibat dalam kegiatan dalam acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala yang terbaik dari apa yang dilakukan. Bagi orang-orang yang cinta dengan amal soleh, kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman, maka janji Allah
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti akan berikan kepadanya adalah kehidupan yang baik, kebahagiaan. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah pun akan memberikan ganjaran pahala imbalan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan, dari apa yang telah dikerjakan. Insyaallah termasuk juga tete-tete, akang-akang yang hadir di sini yang cinta dengan amal soleh. Semoga Allah muliakan lewat diberikannya kehidupan yang baik dan ganjaran yang lebih baik pula. Baik, tema malam hari ini adalah, sudah ada yang tahu temanya, judulnya? Nah, di Instagram sudah diposting, itu judulnya adalah judulnya hilapri? JKD. Ya, JKD, jagalah kehormatan dirimu. Nah, judulnya disingkat-singkat lah ya. Tapi bukan JNE, ini tidak disponsori sama JNE. Kamu JNT mah, ya, kamu jadi ID mah ya. Tidak disponsori. Judulnya adalah JKD, jagalah kehormatan dirimu. Mangga tete-tete, akang-akang yang mau mencatat biar nanti setelah pulang ada ilmu yang didapatkan dan bisa di-share, bisa disebarluaskan kepada rekan-rekannya ya insyaallah. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebagai manusia, apalagi kita sebagai muslim, kita ini merupakan makhluk Allah yang sangat mulia. Makhluk Allah yang sangat terhormat. Karena itu menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan diri kita agar martabat kita yang sangat mulia dan terhormat ini tidak menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di hadapan sesama manusia. Namun ternyata yang sangat menyedihkan adalah banyak manusia yang martabatnya menjadi rendah, hingga lebih rendah dari binatang ternak. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf surat keberapa? Ya betul, surat ke-7. Ya, Masya Allah. Pemuda muhajirin yang jawab mateh cocok jadi imam rumah tangga teh. Baru sekian detik ditanya surat Al-A'raf surat keberapa? 7. Oh langsung, nggak berpikir lama gitu ya, cerdasnya. Karena baru surat Al-A'raf. Nanti kalau sudah ke Al-Ankabut, wallahu alam bisawab surat ke-sabaraha. Nah, surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, ternyata ada memang manusia yang kehormatannya menjadi rendah, bahkan lebih rendah dari binatang, lebih sesat dari binatang. Ini disebut kata Allah di Al-A'raf ayat 179, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan. Nah, teteh lihat jinnya jangan ke saya teh, karena saya mah bukan jin. Teteh yang jini, jini oh jini. Film gitu. Tahun sabar eta film etanya jini oh jini. Kalau ada yang tahu berarti betul ya, sudah kolot. Ya sudah tua ya. Minal jinni, dari kalangan jin, wal ins, dan manusia. Banyak penghuni neraka kata Allah dari kalangan jin dan manusia. Siapa? Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya? Lahum qulubun, mereka punya hati. Qalbun, qulub, mereka punya hati, la yafqahuna biha,
tetapi hati mereka tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka pun punya mata, la yubsiruna biha, tetapi sayangnya matanya tersebut, penglihatannya tersebut tidak dimanfaatkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun, mereka pun punya telinga, la yasma'una biha, lagi-lagi sayang pendengaran mereka kemudian tidak dimanfaatkan, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Nah, di sini Allah sebutkan mereka itu seperti Teteh jangan lihat binatangnya ke saya. Aduh, saya sudah 2 kali ini disebut jin dan binatang, tega. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Matakran numarain gapleh teh lalai, goplah gapleh teh. Ayeuna sok main gapleh. Gapleh komo duitan mah nya, teu duitan ge jadi lalai ya. Azan di Masjid Muhajirin, main mah tetep we ya. Aya pasti taros teh pas diimutan teh atuh atosan teh gapleh teh cing tararobat. Ustad kan kedah istiqomah hirup mah gitu. Istiqomah tina kasalahan mah teh kenging nya. Istiqomahna kedah tina kasayan. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman juga yang menyaksikan YouTube atau Facebooknya Masjid Al-Muhajirin, di ayat ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada orang-orang yang kehormatannya menjadi hina, kehormatannya menjadi rendah disebabkan mereka tidak memaksimalkan dan tidak memanfaatkan segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Ya, hati tidak digunakan dengan baik. Matanya, penglihatannya kemudian tidak dimanfaatkan pula dengan baik, begitupun dengan pendengaran. Nah, kalau kita perhatikan, ada banyak bentuk yang harus kita lakukan dalam upaya menjaga kehormatan diri kita. Secara garis besar ini ada 3 cara, 3 hal bagaimana agar diri kita bisa terhormat, agar kita bisa menjaga diri kita, ya, kehormatan diri kita, ya ini dengan 3 hal. Tilu we nya tong seueur-seueur. Bilih wong teuing. Yang pertama adalah menjaga kehormatan diri dari perzinahan. Yang pertama adalah menjaga kehormatan diri dari perzinahan. Kita tahu bersama ya, akang teteh yang Allah muliakan, pada dasarnya Islam bukanlah agama yang melarang manusia, umatnya untuk melakukan hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, manja jeung lalaki deui. Antara laki-laki dengan perempuan. Islam bukanlah agama yang melarang melakukan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan bisa jadi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan dengan sah. Kalau dilakukan dengan sah lewat ikatan yang suci nan agung, mitsaqan ghalidha, yaitu pernikahan, maka hubungan seksualnya itu menjadi ibadah. Oh, leres Pak Ustad, nu leres Pak Ustad. Aduh jadi kabita ya. Yang ibadah teterasan ya, Kang Nanang ibadahna jigana tiap wengi nya. Allahumma, dan nu apal mah Kang Nanang pasti terus Kang Nanang. Doa naon nu apal? Allahumma jannibna syaiton wa jannibish syaiton ma razaqtana. Sanesna Allahumma barik lana. Tapi nu pangpasina mah si akang mah Allahumma jannibna syaiton nya. Teu nanaon. Nanaonan. Teu nganggongan nanaonan nya. Eta mah khasna ustad itu nya. Hak cipta. Jadi ketika seseorang melampiaskan kemauannya, keinginannya lewat hubungan seks, Masya Allah, kalau dia menikah sah, maka dia bukan hanya sekedar melampiaskan keinginannya, maksudnya, nafsunya, tetapi juga menjadi dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hayang ibadah?
Ya seueur kan ibadah teh nya. Nah, dia tawisna eta. Nu saraseuri komo anu masih kene eta acan nikah mah. Aduh Pak Ustad ngabas nu kieu jamaning wengi-wengi deui. Jamaning nyarira di kosan, di kontrakan, komo nuju lockdown. Ya Allah. Paingan pas dicek di kosan di Bumina teh nya di kontrakan teh. Pas Pak Ustad ameng ka kontrakan teh. Akang naha meuni asa enggal seep sabun teh. Ustaz kan harus sering cuci tangan. Oh nya mohon hilapnya. Kan harus jaga kebersihan gitu. Ya, jangan pikiran kotor ya. Harus jaga kebersihan, makanya sabunnya cepat habis ya. Oh Masya Allah. Maka hati-hati ketika seseorang yang kemudian belum mendapatkan pasangan, belum menikah, lantas ingin mendapatkan dan meraih karunia dari Allah, pahala dari Allah, tapi belum menikah. Kata Rasulullah SAW, kalau kita belum sanggup, belum mampu untuk menikah, apa yang disampaikan? Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah saum. Fa innahu lahu wija'un, karena saum itu menjadi tameng, menjadi penghalang seseorang. Sebaliknya, ketika seseorang mampu, Islam menganjurkan sekali untuk para pemuda, para pemudi, ketika sudah jelas diberikan kemampuan oleh Allah, maka segera untuk menikah. Ya ma'syaras syabab, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian sudah punya kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Jangan dinanti-nanti. Kamu ayeuna makan hemat menikah teh. Nuju Covid kieu mah nya tidak boleh mengundang banyak orang. Aduh alhamdulillah Pak Ustadz, zamaning di hotel itu hotel-hotel katanya, kata teman-teman saya yang kerja di hotel, gratis Pak Ustadz bari nikah mah. Nah nawaranna ka saya mah geus nikah. Bisi sina Pak Ustadz nikah deui, ulah atuh komo direkam. Bahaya atunya. Oke, pamit direkam. Bahaya. Jadi di hotel-hotel itu ya, gratis nikah tuh. Paling nanti bayarannya lewat makanannya, cateringnya. Misalkan catering satu piringnya untuk satu orangnya adalah 150, minimal ordernya 100 misalkan. Tapi untuk tempat katanya itu digratiskan. Dan bahkan banyak sekarang hotel-hotel mewah sekalipun itu Masya Allah ya harganya, karena memang lagi sepi ya perhotelan. Saya juga teman-teman dari travel juga mengeluhkan, curhat juga ya, termasuk dari hotel-hotel yang sepi, tidak adanya pengunjung ya di tengah kondisi Covid seperti ini. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya mereka membuka diskon besar-besaran. Nah, jadi kabar gembira bagi yang mau nikah di tengah kondisi lagi pandemi gini, sudah punya banyak keterbatasan, nggak boleh banyak yang datang, plus juga hemat dalam biaya pernikahan. Tapi prinsipnya hari nikah mahnya harusnya dipermudah ya, jangan kemudian dipersulit. Kan ada tuh akhwat itu yang Neng mah nggak mau nikah kecuali ngasih mahar ke Neng 10 M. Ya Allah, M apa Neng? 500.050. Anu disusun dia geningan. Kan sekayanya anu disusun-susun gitu teh lalu lucunya kreatif. Uang-uang recehan disusun gitu kan. Sabaraha hari eta nyusunna jigana teu aya damel. Nah, kalau memberatkan ini sebetulnya enggak sesuai dengan syariat. Pada hakikatnya justru menikah itu harus dipermudah. Kata Rasulullah, "Falyatazawwaj", maka segeralah menikah. Kenapa menikah? Apa hikmah dari menikah itu? Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu mampu menjaga pandangan. Menikah itu mampu menjaga pandangan. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, dan menikah juga mampu menjaga kehormatan kemaluan. Wa man lam yastati, baru masuk ke kalimat itu, dan barang siapa yang belum mampu menikah, fa alaihi bisaum, maka hendaklah melaksanakan saum, fa innahu lahu wija'un, karena saum itu sebagai tameng. Itu dalam hadis. Dalam Qur'annya ada enggak usah dalilnya? Ayat. Dina surat An-Nur. An-Nur surat ke berapa? Halo? Masih pada hidup? An-Nur surat ke-24.
Nanti bisa dicek bagi yang bawa handphone biar handphonenya manfaat ya, boleh dibuka aplikasi Al-Qur'annya surat An-Nur ayat surat ke-24. Bagi yang handphonenya sedang rusak, mohon maaf. Nyindir tuh Ustaz ini. Kang Nanang doakeun Kang Nanang atuh. Sok nyala rumbang 100.000 ewangnya. Ya, beliau sedang dapat musibah, handphonenya rusak. Mudah-mudahan diberikan ganti yang lebih baik lagi ya. Insyaallah. Nu 30 juta we Kang lah, tong habis-habis teuing nya. Surat An-Nur surat 24 ayat 32. Ayat 32. Surat An-Nur. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antaramu, juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Tuh. Jadi bagi siapapun yang menikah, hakikatnya mereka menikah mentaati aturan Allah dan aturan Rasul, mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi nikah itu Masya Allah betul kata Rasulullah ya, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Orang ada yang kemudian menggembar-gemborkan, hayo hidupkan sunnah, ihya usunnah. Ari pasti taros taca nikah geuningan. Ari pasti taros deui, akang kenapa sih enggak nikah? Teteh kenapa sih enggak nikah? Ah, nikah Ustaz ribet nikah tuh. Harus ngurusin suami, harus ngurusin anak. Ya, harus nyekolahin anak, ribet lah. Akang kenapa belum nikah? Ya ribet banget. Harus ngasih rumah ke istri, kemudian harus ngurus istri, harus ngurus anak dan lain sebagainya. Hati-hati. Kalau orang tidak ada kemauan menikah, kemudian dengan alasan-alasan yang seperti yang tadi diungkapkan, maka dia tidak termasuk golongan dari umatnya Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan ini sering kali pesan-pesan ini disampaikan oleh para ustadz, guru-guru kita. Insya Allah akang teteh mah kalaupun belum nikah kan pasti pernah lah datang ke akad nikah ya. Ada temannya nikah, kemudian kita datang ngeliatin, kan suka ada tuh khutbah nikah ya, sama ustadznya disampaikan bagaimana pesan-pesan hadis Rasulullah, pesan-pesan Al-Quran, pentingnya seseorang untuk melakukan pernikahan agar betul-betul selamat. Kenapa demikian? Ya ini tadi, menjaga kehormatan diri dari perzinahan. Kalau tidak menikah lantas seseorang melakukan punten hubungan seksual jelas di luar nikah, maka itu jelas termasuk kategori zina. Dan zina adalah perbuatan yang sangat keji. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat buruk bagi siapapun yang melakukannya. Ini disebut di surat Al-Isra ayat 32. Insyaallah ayatnya atas arah rapalnya, wala taqrabuz zina. Dan jangan kamu dekati zina. Kenapa? Zina tidak boleh didekati. Innahu kana fahisyah. Zina itu sungguh suatu fahisyah, perbuatan keji, wasa asabila, dan suatu jalan yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Hari gini zaman now banyak para pemuda-pemudi, remaja ya, remaji, kalau perempuan remaji. Remaja-remaji yang kemudian naudzubillah ya terlibat pada hubungan badan di luar nikah ya. Tak sedikit juga orang yang katanya mengatasnamakan hak asasi manusia, HAM, sah-sah saja tuh, kemudian melakukan hubungan seks di luar nikah, maka naudzubillah min dzalik, orang tersebut
telah melakukan perbuatan yang sangat keji. Bahkan karena zina merupakan sesuatu yang sangat hina dan keji, orang yang ingin mempertahankan dan menjaga kehormatan diri tidak akan melakukan zina meskipun peluang untuk berzina itu sangat besar, peluangnya besar. Tapi kalau orangnya faham dan sadar bahwasanya dirinya tidak boleh, kehormatan dirinya jadi hancur, jadi rusak hanya karena gara-gara zina, maka meskipun ada peluang besar, dia tidak mau melakukan zina. Ingat nggak kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Di dalam Al-Quran surat Yusuf, surat keberapa surat Yusuf? Surat ke-12. Surat Yusuf surat ke-12, di sana dijelaskan sangat rinci sekali bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam dari awal Nabi Yusuf yang kemudian disingkirkan oleh saudara-saudaranya yang tak suka dengan Nabi Yusuf karena bapaknya terlalu cinta, terlalu melampiaskan kasih sayang kepada Yusuf. Ya wajar atau ya. Kenapa kemudian ayahandanya? Siapa ayahnya Yusuf? Siapa bapaknya Yusuf? Ya, ayah namanya Yusuf tadi. Siapa namanya ayahnya Yusuf? Maman, etama atau RT tilu orang sejarah. Ini mah kisah Nabi. Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Yang bisa jawab boleh pulang. Pulangnya ke rahmatullah alias maut. Siapa namanya bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Yakub, betul? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya Yusuf begitu sangat cinta kepada Yusuf, memberikan kasih sayang, perhatian yang besar kepada Yusuf. Ya wajar atau ketika itu Nabi Yusufnya sedang masih kecil. Nah, ini saudara-saudaranya yang gede-gede. Ini ternyata, ini hati-hati teh, akang ya, juga pemirsa TV One, pemirsa TV One. Ini ditayangkan di TV One ya, tapi jamnya nggak jelas ya. Nah sih tadi teh, tuh hilap deh, lupa lagi. Berarti kalau lupa lagi ini harus minum green tea khas pemuda Muhajirin ya. Kita coba dulu ini green tea-nya. Acara ini disponsori oleh Green Tea khas Teras Muhajirin. Teteh yang belum tahu Teras Muhajirin ini di luar di sebelah kiri bisa jajan di sana. Selain green tea juga ada mie naonnya kamar teh? Gordeng. Oh gordes. Mie gordes. Dukanan gordes ya. Pokoknya mah pas kamari dibungkusnya dulu ya, sebulan yang lalu berarti saya dibungkusin kan udah selesai pengajian. Ini mah tasakur binaimah, mudah-mudahan dibungkus lagi. Itu luar biasa, enak banget. Ya, enak banget mie-nya. Enak. Enak banget. Kan kurang lada. Di ladaan deui teh Kang. Saya teh saling nyuapin sama istri. Aduh romantis kan? Pulang pengajian kan ngobrol heula sampai jam 10, setengah 11 ke rumah. Istri belum tidur gitu kan. Kemudian suaminya bawa mie gordes. Kita saling nyuapin, romantis pisannya. Ya romantis, masya Allah. Meskipun pernikahannya udah lama, tapi harus tetap romantis. Ya tuh nggak mahal harganya, tetapi mahal rasanya, cita rasanya. Ya, kita coba dulu ini yang green tea nih. Masya Allah nih hijau-hijau ini green tea panas. Ada green tea dingin, ada green tea panas. Ini saya dikasih yang panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung plong. Insyaallah ya di sponsoran kieu mah 30% ya iklan. Karena saya juga mantan bintang iklan. Boleh cari nanti di YouTube ya. Ustaz Deden mantan bintang iklan. Penasaran? Cari aja lah. Salah satu produk enggak akan saya sebut ya karena itu udah lama banget. Sayanya masih kurus, masih cungkring lah waktu dulu. Sekitar tahun 2007-an itu pertama coba-coba ikut casting ya, ikut casting seluruh Indonesia castingnya. Ternyata masya Allah takdir dari Allah begitu indah ya, diterima jadi pemeran utama casting salah satu produk
dan bangganya luar biasa, itu ditayangkan di seluruh televisi nasional di Indonesia. Sayangnya dulu belum gencar seperti sekarang media sosial ya, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube juga kan baru-baru 2005-an ya. Sekitar 2006 atau 2007 pas begitu casting tampil, dan yang luar biasa itu ditayangkan jelang azan maghrib di bulan Ramadan. Jelang azan maghrib di bulan Ramadan tayang iklan itu. Dan saya kaget juga ada jamaah yang bilang, "Ustadz, abdi kamari saurate nonton ke bioskop." Nah, tiba-tiba ya iklan Ustadz, "Oh, maknya ada abdi mah ke bioskop." Ternyata tampil sebelum tayang film iklannya itu. Iklannya cuma 30 detik, enggak 1 menit. Cuma 30 detik. Tetapi syutingnya sehari semalam. Di sana saya baru tahu, oh ternyata memproduksi sebuah iklan, sebuah kemasan untuk kelas nasional itu, ribetnya luar biasa. Susahnya minta ampun, diulang lagi, sampai pulang ke rumah sekitar jam 2 subuh. Dari sejak pagi untuk memproduksi. Pas dilihat hasilnya, geningan semenit acan, 30 detik, sekilas selewat. Tapi luar biasa, alhamdulillah, pengalaman indah itu ya. Tasyakur binikmah. Nah, ini di surat Yusuf ya, dijelaskan sangat rinci sekali bagaimana kemudian saudara-saudaranya tidak senang dengan keberadaan Yusuf yang diberikan kasih sayang, yang diberikan cinta penuh oleh bapaknya. Kenapa? Saudara-saudaranya kemudian pada akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam sumur, ya, bahkan sebelumnya rencananya mau membunuh Yusuf. Kenapa demikian? Karena adanya perasaan iri, dengki. Makanya hati-hati ya. Perasaan iri ini harus kita jauhi. Pertemanan itu bisa berakibat jadi permusuhan. Biasanya alasannya apa? Iri, dengki. Naudzubillah ya, terjadinya pembunuhan, perampokan dan sebagainya. Ternyata setelah ditelusuri ada juga sebabnya, itu adalah sebab iri, hasud. Makanya hati-hati, sifat hasud ini kalau ada pada diri kita, kita senantiasa harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti dalam hadis itu ada juga iri yang diperkenankan. Iri itu ada yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, tapi ada iri yang diperbolehkan. Disebutnya adalah ghibthah. Nah, nanti tanya aja ke Ustadz muda nih ya, Ustadz Rifki nih ya. Ghibthah. Jadi ghibthah itu perasaan iri, dengki, tapi iri dengkinya itu adalah dalam hal kebaikan. Bahkan dalam hadis disebutkan la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasud melainkan pada 2 perkara. Pertama, kalau saya baca di salah satu tulisan Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh LC, imam besar Masjid Habibur Rahman PTDI di Bandung. Jadi kalau teman-teman pernah ikut iktikaf khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ke Masjid Habibur Rahman, ada yang tahu Masjid Habibur Rahman di PTDI, IPTN dulu mah ya. Nah, imam tetapnya itu adalah Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh. Jadi khasnya Masjid Habibur Rahman itu dengan luasnya masjid. Yang kedua adalah kenapa orang begitu sangat berminat ingin datang ke Masjid Habibur Rahman, terutama khususnya di bulan Ramadan, karena adanya Ustadz ini nih, imam yang sangat luar biasa, bacaannya begitu indah. Beliau juga penghafal Al-Quran, bahkan sejak muda menjadi seorang penghafal Al-Quran. Nah, beliau menuliskan di bukunya, judulnya adalah 17 motivasi berinteraksi dengan Al-Quran. Kata Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh, beliau mengutip hadis, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasud melainkan pada 2 perkara. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki melainkan pada 2 perkara. Yang pertama adalah rajulun atahullahu Quran. Rajulun atahullahul Quran, seseorang diberikan kepadanya Al-Quran, fahuwa yatsluhu ana al-laili wan nahar. Lantas Al-Quran tersebut dibaca sepanjang hari, siang, malam. Wa rajulun atahullahu malan, dan seseorang yang diberikan oleh Allah harta, yang kedua ini. Ya, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wan nahar, lantas harta tersebut dia infakkan
sepanjang malam juga sepanjang siang. Inilah dua iri yang diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang memiliki kemampuan agama yang lebih baik dari kita, bacaan Al-Qurannya luar biasa. Ini akang kameramennya sana mina, Kang Iki, oh Iki, ini Iki yang nyanyi kesempurnaan cinta bukan? Bukan ya? Itu mah Iki Sule, ini bukan. Iki, oh masya Allah, Iki itu bacaan Qurannya, ya Kang Nanang ya bacaan Quran Iki bagus ya. Top, luar biasa. Jadi sekali dengerin tuh langsung orang kagum dengan bacaan Al-Qur'annya, suaranya yang begitu fasih ya, bacaannya yang begitu tartil ya, pelafalan hurufnya demikian, sifat masya Allah. Sehingga kemudian banyak yang memfollow Instagramnya Iki. Ketika kita iri ke Iki, senang dengan Iki karena masya Allah kemampuan kehebatannya lewat interaksinya dengan Al-Quran, tilawahnya, hafalan Al-Qurannya lebih baik dari kita, tadabbur Quran, pemahamannya Al-Quran lebih baik dari kita, lantas muncul rasa iri, bahkan pengen ngelebihin Iki. Jadi bersaing dalam kebaikannya, fasabilul khairat, maka ini iri yang diperkenankan. Begitupun seseorang ketika diberikan harta, masya Allah, tadi saya iri sama jamaah saya, masih muda sudah jadi pengusaha sukses ya, masya Allah, ternyata support dakwahnya pun udah jangan ditanya. Dan banyak sekali ya pengusaha-pengusaha yang memang dia faham bahwasannya harta itu adalah titipan dari Allah, lantas diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita iri dengan orang tersebut, maka ini iri yang diperkenankan oleh Allah. Tapi selain itu hati-hati, jangan sampai ada perasaan iri dari kita. Maka kita kan suka berdoa, suka baca ya di surat apa tuh? Wa min syarri hasidin idza hasad. Surat apa itu? Halo? Jarang bling kieu pangaosan wong ieu nya benten da memang tos tararunduh sapertos semuanya. Tong lami teuing ngaosna nya. Surat naon teh? Wa min syarri hasidin idza hasad? Akang Al-Falaq beda. Kalau belum makan mah jawabannya Al-Falaq. Tapi kalau nanti udah jajan ke teras Muhajirin, mie gordes, udah. Surat apa? Al-Falaq. Wah, udah. Jawabannya kenceng pisan. Baik. Jadi kita bisa belajar dari kisahnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf digoda, dirayu oleh istri Al-Aziz. Ya, dikenalnya katanya Zulaiha, tapi wallahu alam apakah betul namanya Zulaikha atau Zulaiha? Kalau di dalam Al-Quran disebutnya adalah istri Al-Aziz. Bagaimana istri Al-Aziz sangat tertarik kepada Yusuf. Komo ti ali ti asuhu. Nu janten carokena suaminya juga dia sebagai istrinya. Ini udah punya suami. Dan kalau kita perhatikan istri Al-Aziz bukan orang sembarang. Ya, punya wajah paras yang sangat cantik, punya kedudukan jelas. Dia punya pembesar juga ya di Mesir, kalau tidak salah menteri gitu ya di Mesir suaminya itu. Nah, ini istrinya ternyata tertarik dengan Yusuf. Sewaktu Yusuf kemudian dijual oleh seseorang yang menemukan di dalam sumur, ketika satu kabilah kemudian datang ke salah satu tempat, lantas ketika mereka membutuhkan air, tiba-tiba ketika ditimba teh nah saberat ya teh nimba teh. Ternyata aya budak alit, ada anak kecil yang naik ke timbaan tersebut. Pas ditemukan, mereka kaget. Nah, lantas mereka menjualnya ke Al-Aziz ya, pembesar di Mesir ya. Nah, singkat cerita, kemudian dan itu dijualnya dengan harga murah ya. Kemudian besar ternyata udah besar. Nabi Yusuf itu luar biasa, ketampanannya sangat dikenal oleh seluruh orang-orang, termasuk apalagi istri Al-Aziz yang tertarik dengan seorang Yusuf. Sampai-sampai puncaknya ketika istri Al-Aziz ini sudah enggak kuat, Ustaz, pengen ngelampiasin, di Quran disebutkan kemudian pintu-pintunya ditutup rapat. Ya, jadi aya nonoong bangitanya ditaruh tupan rapat. Menggoda seorang Yusuf yang sangat ganteng, Yusuf yang sangat baik, punya perilaku yang baik, akhlak yang baik. Apa yang kemudian dilakukan oleh Yusuf?
Apakah Yusuf menerima ajakan dari istri Al-Aziz itu? Oh tidak. Yusuf memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut, dan Allah menjaga Yusuf. Yusuf takut kepada Allah. Maka wajar kalau kita baca dalam keterangan hadis ada 7 golongan ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma dhilla, sab'atun yudhilluhumullahu yauma dhilla, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, perlindungan dari Allah, di mana tidak ada yang mendapatkan perlindungan naungan melainkan perlindungan naungan dari Allah. Siapa di antara 7 golongan itu? Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang punya kedudukan. Bukan hanya punya kedudukan, tapi juga perempuan itu sangat cantik. Tapi laki-laki itu dengan beraninya menolak ajakan perempuan itu dengan mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Oh, Masya Allah. Ayat itu zaman kiwari, zaman sekarang ada enggak laki-laki maupun perempuan yang kemudian ketika digoda ya, lantas dia berani menolak dan dia berani mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ayat itu barangna jenisnya ayat dia. Ayah insyaallah, iya pemuda muhajirin. Lihat tatapan wajahnya ke saya juga tatapannya luar biasa, penuh dengan aura. Aura kasbon sih nanya. Yang akhwat juga kan, Masya Allah, insya Allah akhwat di sini, ikhwan di sini adalah orang-orang yang ingin mendapatkan naungan dari Allah. Di antara orang yang ingin mendapatkan naungan dari Allah adalah ketika mau ada peluang, nggak ada peluang, udah. Jangan kemudian berani-beraninya kita melakukan perbuatan zina. Jauhi zina, ngeri lah. Kalau orang sudah melakukan zina itu ngeri banget, ngeri sekali. Teman saya namanya Haris Isa. Kalau di sini ada pemerhati musik religi atau musik positif, nasyid ya. Itu dia vokalis grup nasyid namanya Safix, namanya Haris. Bikin lagu, bikin nasyid, judulnya adalah Karenanya Aku Menolakmu. Nah, nanti cari di YouTube tuh. Karenanya Aku Menolakmu, Haris Safix ya. Wah, luar biasa itu, keren banget. Dia memang terinspirasi dari kisah-kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak mau terjebak pada perbuatan zina. Itu yang pertama ya, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat aturan agama, syariat agama ya, syariat Allah bagi para pelaku zina, apa hukumannya? Surat An-Nur surat ke-24 ayat kedua. Hukuman bagi para pelaku zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah masing-masing di antara keduanya mi'ata jaldah, 100 kali derak. Ngeri pisan tuh. Jadi bagi para pelaku zina, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, fajlidu kulla wahidin minhuma, maka deraklah masing-masing di antara keduanya mi'ata jaldah, dengan 100 kali derak. Dan jangan kemudian rasa belas kasih sayang kita menyebabkan kita jadi tidak melakukan ataupun tidak mau menjalankan syariat aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kitanya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka lakukan itu. Dan apa kata Allah masih di surat An-Nur ayat kedua? Maka ini nih. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ta'ifatum minal mu'minin. Ini kalau kita merujuk kepada aturan syariat Islam. Bagi pelaku zina yang sudah bersuami, yang sudah beristri, ini hukumannya lebih berat lagi. Maka kita berlindung kepada Allah ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan zina agar kehormatan diri kita terjaga. Eta nambah hiji. Itu yang
pertama. Yang kedua, ketiga kita lebih singkat sampai jam 9 aja ya biar nggak kemalaman. Upaya kedua yang harus kita lakukan untuk menjaga kehormatan diri adalah menjaga diri dari persoalan harta. Menjaga diri dari persoalan harta. Nah, ini bicara mengenai harta, kebutuhan kita bersama ya. Akang Teteh butuh harta nggak? Perlu harta nggak? Butuh harta nggak? Ini saya mau bagi-bagi giveaway ini. Asal follow Instagram Samudra Quran. Saya dengan teman-teman bikin komunitas dan kita mau fokus di Quran. Judulnya adalah judul ininya komunitasnya adalah @samudra_Quran. Follow Instagramnya ya. Samudra pakai E ya, Samudra_Quran ya. Promosilah biar nanti dipromosiin juga sama pemuda muhajirin. Itu isinya apa? Bacaan Quran saya diedit, kemudian dikasih gambar alam, ya macam-macam lah gambar-gambarnya, plus ada teks Arabiknya, ada terjemahnya juga, dan itu kita buatkan konten gak lama-lama, cuma 1 menitan. Ya, 1 menitan. Ayat-ayatnya ayat apa Ustaz? Ayat pilihan, surat-surat pilihan, gak lama-lama, cuma 1 menit. Ustaz, kenapa 1 menit? Ada yang protes ke saya, Ustaz, kenapa 1 menit? Karena memang speknya bisanya di 1 menit. Komputernya terbatas. Jadi kita bikin yang 1 menit. Insya Allah ke depan bikin yang 1 surat ya bisa beberapa menit. Dan alhamdulillah ini dapat respon dari orang-orang yang tidak saya sangka-sangka, mereka yang followernya udah jutaan, udah banyak dari beberapa kori-kori yang dikenal di kita ya. Kemudian nge-DM ke saya, ngasih masukan mengenai audionya gitu kan, terutama audio. Karena kalau kita perhatikan kori-kori yang bikin video-video murotal itu audio yang kadang-kala kurang begitu diperhatikan. Ya, memang wajar juga ya, karena pakai handphone. Tapi handphone pun itu ternyata bisa dipercantik, dipermudah, enak didengarnya kalau editannya juga keren. Gitu. Ini alhamdulillah tasyakur binikmah juga dapat respon yang bagus. Instagram Samudra_Quran dari para kori-kori ternama, dan ini membuat saya juga dengan teman-teman semakin semangat untuk melakukan karya terbaik syiar Al-Quran. Wajib follow ya Teh ya. Kalau enggak, saya nggak akan datang lagi tiap Jumat ketiga. Nah, Kang Nanang catat ya. Kalau nanti saya cek di Instagram kok masih sekediknya, ya seberjalmi ya, 50. Kalau masih sedikit, Pak Ustadz, Jumat katilunya September, mual Kang Nanang karena nggak di follow ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kembali ke tema, kembali ke bahasan. Jadi menjaga kehormatan yang kedua adalah menjaga kehormatan diri dari persoalan harta. Semua kita butuh harta. Untuk sandangnya, pangannya, papannya ya. Orang bisa mulia dengan harta kalau harta tersebut didapatkan dengan cara yang halal. Dikeluarkan juga dengan jalan yang halal. Ingat, masalah persoalan harta jangan dianggap enteng, jangan dianggap ringan. Karena harta pun kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak akan beranjak, seorang hamba enggak akan beranjak kelak pada hari kiamat, melainkan dia akan ditanya mengenai 4 hal. Di antaranya adalah an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang harta. Setiap kita semua akan ditanya tentang harta. Min aina iktasabahu, dari mana kita mendapatkan harta tersebut? Apakah dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram? Ketika harta tersebut didapat, diraih dengan jalan yang halal, Masya Allah. Wa fi ma anfaqahu, jangan lupa bukan hanya persoalan mendapatkan hartanya saja. Wa fi ma anfaqahu, dibelanjakan untuk apa harta itu? Karena ada juga orang yang mendapatkan harta dengan jalan yang halal, tapi dikeluarkan dengan jalan yang haram. Ada orang yang mendapatkan harta dari jalan yang haram, dikeluarkan dengan jalan yang halal. Tentu yang paling bagus itu adalah orang mendapatkan harta dengan jalan yang halal, dikeluarkannya pun harus dengan jalan yang halal. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW begitu memuliakan bagi para pencari harta, bagi para pekerja yang kemudian
dia melakukan pekerjaan tersebut meskipun nggak seberapa sih keuntungannya ya, profitnya, tapi itu mulia di hadapan Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan ada yang ini disebut ya kehormatan dirinya kemudian tidak terjaga karena harta tersebut dia dapatkan dengan cara mengemis. Ini hati-hati ya, mencari harta dengan mengemis. Padahal Islam lebih memuliakan orang mencari harta meskipun dengan bekerja keras dan mendapat sedikit daripada orang yang mengemis meskipun mendapatkan banyak harta. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Jadi teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika teman-teman melakukan aktivitasnya mencari ma'isyah. Ini Akang suka cari ma'isyah atau suka cari Aisyah? Kata Aisyah ya. Ketika seseorang mencari ma'isyah, mencari penghidupan, ya meskipun berat kerjaannya, meskipun gak seberapa sih penghasilannya, upahnya, tapi itu lebih mulia di hadapan Allah dan Rasul dibandingkan dengan kita meminta-minta. Ya, ada teman saya yang ya terdampak juga ya kemarin COVID-19 ini di PHK. Alhamdulillah, qadarullah, kemudian Allah berikan lagi rezeki, dia kerja di salah satu pabrik. Kemudian curhat ke saya, Ustaz, aduh damalnya 12 jam, geningan berat. Gaji nggak seberapa gitu kan, upah nggak seberapa. Saya kasih motivasi lewat hadis ini ya. Kasih motivasi, nggak apa-apa kerja 10 jam, 12 jam. Bahkan sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang menggaji memberikan upah kepada karyawannya itu harian. Betul nggak? Teman saya kerja di salah satu mall, dia kerja 10 jam itu harian. Ya, seharinya cuman sekitar 100 ribuan. Sehari 100 ribuan. Berarti per jamnya itu dinilai cuman 10 ribu rupiah. Tapi saya kasih motivasi, semangat. Enggak apa-apa, halal kerjaannya. Ya, kemudian berat sih memang, tetapi ketika itu dilakukan dengan penuh keikhlasan kita, ya apalagi dengan hadis ini luar biasa. Betapa mulianya orang yang mendapatkan harta tersebut. Tapi enggak mulia kalau ada orang yang mendapatkan harta tapi didapatkannya dengan cara yang haram. Ya, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 188 ini disinggung orang-orang yang mendapatkan harta tapi dia dengan caranya itu adalah dengan menyuap hakim atau para hakim. Dibuka ya Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Wa tudlu biha ilal hukam. Jangan kalian menyuap kepada para hakim. Apa maksudnya? Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Na'udzubillah. Demi mendapatkan harta kemudian dilakukan dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang batil, yaitu menyuap dengan kepada para hakim ya, korupsi. Jadi orang yang meminta aja kan, pandangan kita kalau ada orang yang meminta-minta ya, mengemis, itu sudah dianggap merendahkan martabat manusia ya, apalagi merampok, apalagi mencuri, apalagi korupsi. Tapi sayangnya di kita ya, para koruptor justru kadang dihormat, kadang diberikan keleluasaan, ya, kebebasan, ya, atau dan lain sebagainya ya. Sedangkan kalau kita perhatikan dalam Islam, mereka pun sama hinanya ya, sama rendahnya kehormatan mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya.
Terakhir kawan-kawan, sahabat yang Allah muliakan, yang ketiga, tadi yang pertama apa? Menjaga kehormatan diri dari perzinahan. Kedua, menjaga kehormatan diri dari persoalan harta. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri dari persoalan amanah. Menjaga amanah. Amanah teh naon Ustaz? Masjid Al Amanah. Ku abis sok dijagi dah tiap hari Masjid Al Amanah mah supados teu aya nu nyandak kenceleng sanes tanya. Amanah. Ketika seseorang memberikan amanah kepada kita berarti dia sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Maka jangan kemudian kita rusak amanah tersebut. Ngeri ya kalau orang yang diberikan amanah lantas amanah tersebut tidak ditunaikan maka rusak. Karena di antara ciri-ciri orang munafik di antaranya adalah apa? Wa idza tumina khana. Dan apabila diberikan amanah, khana, dia berkhianat. Jadi sekecil apapun amanah itu harus ditunaikan. Saya tiap kali ngebimbing umroh suka ada aja yang minta doa, Ustaz doakan abdinya, amanah ya, harus didoain. Tapi kalau sudah ada yang bilang Ustaz badai nitip kormanya, teu seueur mung 20 kilo korma ajwa. Karena saya tahu, saya paham betapa beratnya amanah, langsung. Karenanya aku menolakmu, langsung ditolak weh. Ibu punten akang punten abdi mah teu tiasa nitip nyandak amanah nu sakitu ageungna 20 kilo gerak 20 kilo. Koper wae terbatasnya, komo ieu 20 kilo tah acan acuk. Acan nusanes ini 20 kilo. Nah, arisia. Kasar namanya. 20 kilo tolak ketika kita memang belum dinilai tidak akan sanggup menyampaikan amanah tersebut, tolak ya. Tetiasa punten. Bahkan ada yang nitip parfum ke saya pun, lieur kudu milarian parfum keliling gitu kan. Lagian saya ke sana bukan sendiri bawa jamaah, ditolak. Tapi pami aya nu masihan dolar masih tanpa ada titipan. Masihan dolar, Ustaz dia teu ageung mung $2.000. Aduh, Masya Allah $2.000 kali 14.000 coba sabaraha. Oh, eta mah ditampinya. Tapi enggak ada titipan amanah komo eta mahnya. Nah, ini bab amanah tuh hati-hati berat banget, apalagi seseorang diberikan amanah memimpin masyarakat, memimpin ya mungkin kelompok komunitas, itu pun harus amanah. Ya, apalagi memimpin negara. Jangan sampai seperti Firaun laknatullah. Firaun teh geuleuh pisan, benci banget kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena selalu menyampaikan dan mengingatkan kepada Nabi Musa, kepada Firaun agar Firaun amanah. Firaun enggak suka dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musanya vokal, terlalu vokal menyampaikan pesan kepada Firaun agar menjaga amanah. Ya, makanya betul-betul kita harus hati-hati menjaga amanah itu. Amanah apapun, amanah kekuasaan termasuk amanah harta ya. Kalau amanah harta jangan seperti Korun, dikasih amanah ku Allah seueur harta, geningan zolim ya. Akhirnya ditenggelamkan ke dalam perut bumi sehingga terkenalah dengan harta Korun. Nah, nauzubillah. Tapi enggak sedikit juga orang yang diberikan amanah ternyata mulia di hadapan Allah. Ya, para pemimpin kita, para khulafaur rasyidin ya, para pemimpin Islam yang mereka paham betul setiap pemimpin, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pas jam 9 ya. Harus sampai jam 9 ya. Kan syuting, jangan lama-lama ini ya. Cekaplah 60 menit. Itu mungkin yang bisa disampaikan sebelum ditutup. Barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah langsung ditutup.